Suara Ruai. Ruai. Hai, jumpa lagi dengan gue Rizky Raha di Suara-Suara Dohiji bersua dengan suara. Episode 11, sebuah pencapaian yang berharga banget buat kita. Bersyukur banget masih diberi kesehatan dan masih bisa bikin konten sampai sejauh ini. Karya demi karya yang kami buat semoga bisa diterima dengan baik sama kalian yang dengerin tiap episodenya ya. Dan ini bukan hal yang mudah juga sih, bisa sampai di episode kali ini. Banyak banget kita di sini ngalamin berbagai macam persimpangan, ditemuin sama berbagai opsi-opsi kayak misal mau ngomongin apa lagi nih episode selanjutnya, atau mau pembahasan apa lagi yang bakal dituangin, dan lain-lain lah pokoknya. Kayak gini tuh hal umum lah ya, sepele tapi nggak bisa disepelein. Nah, makanya banyak dari kita yang pasti bakal nemuin titik di mana kita harus menentukan suatu pilihan dan membuat keputusan yang bisa nentuin arah hidup ke depannya. Menentukan opsi terbaik emang gak semudah membalikan telapak tangan ya. Seringkali kita bakal dihadapkan berbagai pilihan yang membuat kita tuh kayak ditempatkan di posisi persimpangan. Alhasil, ya datanglah keraguan, kebimbangan, dilema, atau bisa jadi sampai berhenti di tengah jalan. Dan ini berlaku dalam konteks apapun. Saat memulai usaha misalnya, kita pasti bakal dibuat bingung dengan banyak pilihan yang ada. Mulai dari sektor atau bidang usahanya apa, nyusun rencana bisnisnya, nentuin target dan segmen pasarnya, metode marketingnya kayak gimana, risiko yang bakal didapat lebih banyak atau lebih sedikit, pembiayaan modal awal dari mana, dan lainnya lah ya, banyak lah. Dan yang sering gue alami atau dengar dari cerita sekitar gue ya, itu kebanyakan suka bingung buat memulainya. Nah, kompleksitas langkah awal ini nih yang seringkali bikin kita takut buat melangkah. Satu sisi terdorong dengan keinginan dan ambisi, dikuatkan dengan niat dan tujuan-tujuan pribadi. Tapi di sisi lain, takut salah ambil keputusan yang berakibat fatal. Udah banyak yang kayak gitu. Bahkan sekelas pengusaha atau konglomerat juga pasti pernah mengalami hal itu. Nah, itu soal usaha atau bisnis. Coba soal pasangan nih. Pasti kita punya kriteria tersendiri dalam menentukan siapa dan gimana pasangan yang layak buat kita kan. Entah dilihat dari latar belakang keluarganya, kemampuan personalnya, karakternya, sifatnya, perlakuannya selama masa pendekatan, visi hidup ke depannya. Istilah populernya bibit bobot bebetnya lah ya. Banyak deh pokoknya. Karena yang gue sering lihat nih, entah di sosmed atau sekitar yang gue kenal ya, banyak banget ini terjadi karena sebabnya dari hal yang remeh dan karena salah-salahan. Biasanya saking pengennya kepastian atau dituntut buat nikah, jadi asal nerima aja gitu. Ya mungkin entah karena gak ada pilihan lain atau ya udahlah, mungkin emang udah jodohnya. Tanpa pernah ada diskusi dulu gitu sebelumnya atau sharing mengenai what next setelah nikah, visi dan tujuan berkeluarga atau berumah tangga, persiapan materi ekonomi atau mental. Jauh kayaknya nggak ada pemikiran dulu ke sana. Yang penting nikah aja dulu. Nggak mikirin dulu pengetahuan wawasan pernikahan, parenting, atau lain-lain. Dan akhirnya karena terlanjur menerima dan karena udah terlanjur berada dalam pernikahan, dijalani apa adanya dan gak terarah. Jadi ngebatin lah, ngeluh, ujung-ujungnya nyalahin keadaan dan berakhir di tengah jalan. Ini kisah hidup teman-teman gue ya. Karena kebanyakan teman gue udah pada jadi papa muda, orang tua tunggal, atau mungkin
yang mudah dipahami, single parent lah ya. Ya gitulah, kalau didasari dengan asal, ada yang ngelamar atau ngajak nikah, tapi nggak direnungi dulu, dipikirin dulu matang-matang gitu kan, alhasil kena batunya sendiri kan. Karena pasti kalian gak mau kan hidup dengan orang yang gak tepat. Seumur hidup itu lama loh. Sebenarnya banyak juga hal yang baik disadari atau enggak. Setiap keputusan sekecil apapun perlu didasari sama pertimbangan yang matang. Karena gak sedikit dari kita yang terjebak dengan berbagai opsi dan akhirnya bikin dilema. Berada di persimpangan itu tadi. Dan akhirnya entah karena apa sebabnya, kita membuat keputusan yang cenderung ngasal. Yang efeknya bakal kerasa dalam beberapa waktu ke depan. Entah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian. Bisa jadi seumur hidup. Makanya, butuh perenungan yang mendalam sebelum kita mengambil tindakan dan keputusan final. Kamu lagi dengerin Arwah Suara Ruai. Dari Studio 2 Hiji Antapani Bandung, dan masih bareng gue Rizky Raha dalam program Peron Personal Opinion di Soro 2 Hiji bersua dengan suara. Sejatinya kita itu diciptakan bukan untuk sekedar asal hidup dan hidup asal. Terkadang dalam beberapa situasi kita pasti akan menghadapi keadaan sulit dan gak sesuai dengan harapan. Dan memang hidup gak selalu memberikan situasi yang ideal. Tapi bukan berarti kita harus berhenti dan putus asa gitu aja ya kan. Ibaratnya bermain kartu dah. Ada kalanya kita dapat kartu yang buruk. Kartu yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kartu yang bikin kita harus putar otak gitu. Biar bisa tetap bertahan sampai bisa menerima kemenangan dalam sebuah permainan itu. Kita masih bisa memiliki kesempatan untuk memainkan kartu itu dengan sebaik mungkin. Dengan cara mencari peluang dan strategi untuk bisa memenangkan permainan. Gitu juga dalam alur hidup. Kita harus berusaha memanfaatkan situasi sulit untuk belajar dan tumbuh berkembang. Terus mencari cara untuk meraih pencapaian-pencapaian meski dalam keadaan yang gak ideal. Nah, untuk bisa meraih pencapaian-pencapaian itu, tentu kita punya banyak cara ya. Banyak pilihan juga. Dan banyak pertimbangan lah sebelum mengambil keputusan. Dari berbagai pertimbangan dan pilihan yang ada, jangan asal pilih dan memutuskan. Karena dampaknya juga bisa fatal kalau kita asal-asalan. Dan semua pasti memiliki efek samping atau risiko yang mau gak mau harus dihadapi. Kita ambil contoh dalam karya seni aja misalnya, lukisan abstrak. Nah, lukisan abstrak pun dibuat bukan dengan cara asal-asalan loh. Ada teknik khusus yang harus dikuasai dulu oleh si pelukisnya. Dan yang mungkin orang awam lihat, mungkin terkesan abstrak itu asal-asalan. Padahal si pelukis pasti punya keputusan-keputusan kecil saat membuat karya lukisan tersebut. Yang abstrak aja dibuat dengan berbagai pertimbangan dan keputusan-keputusan kecil. Itu tuh yang dipikirin matang-matang. Apalagi soal kehidupan kan. Boleh banget kok kalian punya niat buka usaha, lulus sekolah lanjut kuliah, melamar kerja ke perusahaan-perusahaan, menikah dengan orang yang kalian pilih. Pokoknya apapun yang mau dan lagi dikerjain harus dilakuin bener-bener. Dipikirin juga bener-bener matang sebelum melangkah lagi ke tahap lainnya. Kalau perlu sampai ke titik yang dimana menurut orang lain mungkin itu nggak penting buat dipikirin. Asal ya jangan asal. Karena kan tetap aja pada akhirnya kita sendiri yang bertanggung jawab atas pilihan itu. Ruai. Lebih hati-hati deh ya pokoknya. Jangan sampai dengan kuatnya keinginan untuk meraih pencapaian tertentu, kita malah terjebak dengan memilih pilihan yang cenderung asal-asalan.
Gak ada salahnya juga kok kita pikirin sedetail mungkin baik buruknya, resiko atau konsekuensinya. Dan kalau kalian udah terlanjur atau secara bulat untuk menentukan pilihan, tetap jalani aja dengan maksimal dan sebaik mungkin. Karena bukannya dengan konsisten dan komitmen kita bisa meraih pencapaian. Intinya, mending waktu dipakai buat mikirin secara matang dulu deh, daripada waktunya dipakai buat mikirin akibat dari apa yang udah kita ambil karena asal-asalan ambil keputusan. Dan dimanapun kalian, baik sekarang atau nanti, berjalan, melangkah, berkarir, atau bekerja, mau jadi apapun kalian berperan, jangan asal jalan, jangan asal dikerjain. Sederhananya, siapa sih yang gak mau dapat hasil yang terbaik, ya kan? Hasil terbaik terbentuk dari usaha yang tidak main-main. Think before you walk. Ya udah, segitu aja we ya. So, terima kasih buat kalian yang udah mau mampir di episode gua kali ini. Dan seperti biasa, sebelum gua tutup, jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita ya. Di 2hiji Production dan Instagram @2hiji.bdg. Jumpa lagi di episode pedan menarik berikutnya. Gua Rizky Rahab pamit. Sarasara 2hiji bersua dengan suara. Bye-bye.